Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi benar kata Anies Baswedan, teman-teman ya. Seharusnya koruptor itu dimiskinkan. Ini belum ada pelantikan siapa pemenang pemilu di Pilpres 2024. Sudah ada kasus korupsi, mega korupsi teman-teman, 700 triliun lebih. Wow, ini luar biasa. Kalau uang sebanyak ini dibelikan cendol mungkin ya, jadi seluruh Indonesia, rakyat Indonesia itu dapat teman-teman ya, satu mangkok bahkan lebih teman-teman ya. Nah, mirisnya lagi ternyata yang terlibat dalam kasus korupsi itu sebelumnya sudah menyatakan dukungannya terhadap 02, yaitu Bapak Prabowo Gibran ya. Itu miris sekali teman-teman, yang mana Bapak Prabowo ketika kalau tidak salah diundang KPK diberikan satu kesempatan untuk memberikan statementnya, jika dia menjadi presiden nanti dia akan menggelontorkan dana untuk mensejahterakan pejabat agar pejabat-pejabat tersebut tidak korupsi. Berbeda dengan Anies, ketika diberikan kesempatan naik podium, Anies menyebutkan akan memberantas korupsi dan akan memiskinkan korupsi. Apa yang paling takuti oleh koruptor itu? Koruptor itu di mana-mana paling takut jadi miskin, paling takut itu kalau jadi miskin. Karena itu menurut kami kita harus memastikan undang-undang untuk pemiskinan bagi pelaku korupsi itu ditetapkan dan itu menjadi hukuman yang paling menjerakan. Begitu Anda korup, maka Anda dimiskinkan oleh negara. Seluruh asetnya diambil alih oleh negara, seluruhnya, sehingga habis kekayaan itu. Dan itu orang berpikir 2-3 kali. Inilah menurut kami arah ke depan, sehingga ada rasa takut. Tapi kalau sekarang begini, korup sampai angka ratusan miliar, kemudian habis itu ditahan di penjara 10 tahun, 20 tahun, habis itu bisa leluasa kembali, dan lalu uang yang sudah dikorup itu nggak jelas kemana hasilnya. Oh, dia pulang menikmati hasilnya, dia selesai menikmati semua itu. Tapi kalau dia sudah dihukum dan ketika selesai hukumannya dia tidak punya apa-apa, oh itu berpikir 2-3 kali lipat. Karena itulah menurut kami pemiskinan itu menjadi salah satu kunci untuk bisa menghentikan keserakahan yang menjadi sumber dari praktik korupsi. Anies menyebutkan akan memberantas korupsi dan akan memiskinkan korupsi, sehingga teman-teman banyak yang mendukung kebijakan-kebijakan yang nantinya siapa jadi pemenang itu masih dalam tanda tanya teman-teman. Meskipun dari KPU sendiri sudah menyatakan 02 pemenangnya Prabowo Gibran ya, dan masih belum ada peresmian secara sah dari MK. Nah, sekarang karena sudah KPU memutuskan 02, ternyata pendukung 02 di sini banyak yang terlibat korupsi, bahkan besar-besaran teman-teman ya. Kalian masih ingat dengan kasus yang jadi polemik juga di teman-teman netizen ya? Perbedaan dari kasus korupsi ini ternyata banyak yang mendukung 01, pendukung 01 teman-teman ya. Karena di sini ada Sandra Dewi dengan Dewi Sandra, belum bisa membedakan teman-teman. Sebelum itu kita bahas jauh, kita tonton lebih dahulu ya apa yang diucapkan respon terhadap korupsi ini yang diucapkan oleh Bapak Anies Baswedan. Kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi.
Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence sesuai dengan UNCAC yang harapannya nanti akan menjadi arus utama dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang tidak kalah penting, kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU pendanaan politik. Karena salah satu problem utama adalah justru karena proses politik, pelibatan baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di Republik ini. Kemudian kita berencana untuk memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor, sehingga yang memburu koruptor bukan hanya aparatur dari KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tapi semua pihak yang ikut melaporkan, memburu, mereka mendapatkan reward yang setara. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami berkomitmen bukan sekedar karena saat ini dalam tanggung jawab untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan dimintai komitmennya di KPK. Perlu kami sampaikan bahwa komitmen kami untuk memerangi korupsi sudah dimulai sejak zaman dulu. Zaman mahasiswa aktif untuk memerangi praktek-praktek korupsi di era KKN merajalela. Ketika kami bertugas sebagai akademisi, rektor, maka kami menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa, dan waktu itu bekerja sama dengan KPK. Barangkali menjadi satu-satunya universitas di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yang menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan tujuannya seperti disampaikan oleh Pak Nurul Gufron tadi, di aspek pendidikan kita ingin memangkas suplai potensi koruptor, dan bila itu dikerjakan, harapannya dalam jangka panjang kita akan bisa mencegah potensi itu. Yang berikutnya, ketika kami bertugas di DKI, kami membentuk yang disebut sebagai Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota, KPK Ibu Kota. Ini dikerjakan untuk kita mencegah praktek korupsi yang ada di dalam institusi Pemprov DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian kami hormati, soal ini adalah soal serius, bukan soal untuk main-main, bukan soal untuk guyonan. Ini adalah persoalan korupsi yang amat mendasar harus dibereskan. Dan kami tegaskan bahwa komitmen yang kami sampaikan di sini adalah komitmen kami melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan selama ini. Bukan semata-mata karena ditugasi menjadi pasangan calon presiden, tapi ini adalah komitmen lama yang akan kami teruskan. Dan insya Allah ketika kami ditugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor satu dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan, termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali. Dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Nah, dari apa yang diucapkan oleh Bapak Anies tadi, kita bisa
lega ya, ternyata banyak fitnah justru yang mengarah kepada Anies dan pendukungnya, terutama Bapak Tom Lembong. Ini dibawa teman-teman ya, seakan-akan mereka yang keliru, mereka yang salah, padahal setelah cek fakta, yang korupsi itu pendukung 02, bukan pendukung Anies Baswedan ataupun yang dituduhkan kepada Tom Lembong ini. Kita tahu bahwasanya kemarin Tom Lembong disinggung di debat ya, dan dipostinglah komentar atau postingan terkait dengan Gibran yang mengucapkan akan ada hilirisasi dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat katanya ya, kata netizen yang mendukung 02 ya, ini pendukung yang korupsi adalah pendukung 01. Ternyata diselidiki itu pendukung 02. Menurut kalian gimana teman-teman? Saya nggak bisa berikan komentar apa-apa ya, karena faktanya seperti itu. Oke, itu saja teman-teman ya yang bisa kita diskusikan di video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.